Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, puji Tuhan kita bisa ibadah di tempat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih juga kepada Pak Gembala yang sudah memberikan kami waktu untuk melayani di tempat ini. Bapak Ibu, kebetulan pada bulan ini ada program BPD GKB Kepulauan Nias. Ini ada tukar mimbar. Kalau 2 minggu yang lalu kami sudah melayani bersama-sama hambanya Pak Pendeta Sahabadi, Pendeta Efori, kami juga Unekesi, kami ke Telu Dalam, ada juga yang ke Alasa, dan hari ini ada lagi hamba-hamba Tuhan yang lain. Hari ini Pak Bangun ke GKB Namahalu, Pak Elman ke GKB Sirombu, dan Pak Joni Arianto Najara ke Awai. Dan inilah program untuk BPD, artinya kami saling memberkati setiap gereja. Dan hari ini saya menggantikan Pak Gembala di tempat ini karena jadwalnya juga di GKB Namahalu. Bapak Ibu, kita bersyukur dengan tema yang luar biasa dalam bulan ini. Inilah tema kita, hal pengabulan doa. Katakan sama-sama, hal pengabulan doa. Mari kita baca dulu Matius pasal 7 ayat 11. 3 ya. Jadi jika kamu yang jahat sekali lagi sama-sama, bukan ayat hafalan lagi, tapi ayat bacaan ya, ayat bacaan. Kita baca sama-sama. Oke, kita baca sama-sama. 3 ya. Jika kamu jahat. Lagi. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita belajar tentang hal pengabulan doa. Dalam ayat hafalan kita, jadi jika kamu yang jahat. Kita ini tidak ada yang baik. Sering banyak yang tidak sempurna. Tapi kita tahu cara kita memberikan yang baik buat anak-anak kita. Kita tahu kebutuhan-kebutuhan mereka. Kita tahu apa yang mereka butuhkan. Karena kita adalah Bapa. Karena kita mengasihi anak-anak kita. Selama anak kami berdua kuliah, sering kami tanyakan, masih ada uangmu? Itu. Masih ada lagi? Ya, mereka bilang masih ada Pak. Ya bilang ya kalau tidak ada ya. Jadi kita Bapak aja, tahu kita tidak mau anak-anak kita tidak punya uang. Kita tidak mau anak-anak kita susah di dalam perantauan. Kita tahu. Bilang ya kalau tidak ada uang ya. Ya. Walaupun tidak ada uang, kalau diminta anak kita, pasti kita usahakan. Pernah anak saya minta uang 100.000. Malah tidak ada uang. Bagaimana ya? Ya, itu kecil 100.000 menurut kita Bapak Ibu. Tapi bagi kami susah. Karena belum ada di rekening. Ya. Tapi ketika diminta oleh anak kami usahakan satu hari itu. Sebelum terbenam matahari, maka kami usahakan supaya ada. Kami tidak rela kalau anak kami tidak punya kebutuhan di sana, tidak punya uang di sana. Semua kita ini tahu memberikan apa yang baik untuk anak-anak kita. Tapi persoalannya bagi kita sekarang, apakah kita ini adalah anak Bapa yang disayangi oleh Tuhan? Katakan sama-sama dulu, saya anak yang disayang oleh Tuhan Yesus. Amin. Hal pengabulan doa, kita dulu harus yakinkan diri kita bahwa saya ini sangat disayang oleh Tuhan. Saya sangat disayang oleh Bapa di surga. Kalau kita percaya bahwa kita sangat disayang oleh Tuhan, sangat dicintai oleh Tuhan, maka kita tidak pernah ragu akan kehidupan kita. Kita tidak pernah ragu akan kehidupan kita. Memang jawaban doa beda-beda ya. Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, kalau kita belajar
Kadang-kadang jawaban doanya lama sekali. Ya, kalau Kaleb itu ya Tuhan berjanji kepadanya ketika dia mengintai tanah Kanaan. Tapi baru dijawab doanya 45 tahun kemudian. Umurnya pada waktu itu Tuhan berjanji 40 tahun. Tapi baru dia bisa menguasai Hebron itu 85 tahun. Dia berkata kepada Yosua, Tuhan sudah berjanji kepada saya melalui hambanya Musa. Dia sudah berjanji bahwa saya akan menguasai tanah Hebron. 45 tahun Bapak Ibu. Penantian yang sangat lama sebenarnya. 40 tahun mereka di padang gurun, menjalani padang gurun. Dan setelah sampai di tanah Kanaan 5 tahun kemudian baru bisa dia menguasai tanah Hebron. Janji Tuhan. Tapi apa kata Kaleb di situ? Kekuatanku sama waktu 40 tahun yang lalu, sama kekuatanku sampai hari ini 85 tahun juga untuk menantikan janji Tuhan. Bapak Ibu, biarlah ketika kita menantikan janji Tuhan, ketika Tuhan mulai berjanji bagi kita, kekuatan kita sama pada waktu dia berjanji sampai dia berikan janji itu bagi kita. Amin. 45 tahun Bapak Ibu. Tapi Kaleb berkata, kekuatanku sama 40 tahun yang lalu. Dia sudah umur 85 tahun, tapi kekuatannya seperti pada waktu 40 tahun yang lalu. 45 tahun yang pada umurnya 40 tahun yang lalu. Biarlah ketika kita setia menanti janji Tuhan, kekuatan kita tetap sama. Tapi apakah kita sabar menanti janji Tuhan 45 tahun? Kalau kita belajar dari Abraham, berapa tahun baru dijawab doanya? 25 tahun. Dia menanti janji Tuhan di dalam hidupnya. Sampai pernah suatu saat dia berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku akan mati tidak punya anak. Yang menguasai nanti seluruh hartaku adalah pembantuku ini. Oh, sampai dia putus asa Bapak Ibu. Dia tidak punya anak. Nanti yang menguasai seluruh hartaku adalah pembantuku. Tapi Tuhan berjanji kepadanya, tidak Abraham, bukan pembantumu yang menguasai hartamu, tapi engkau akan punya anak. Maka Abraham diajak keluar. Ayo keluar dulu, lihatlah bintang di langit. Dia diajak keluar. Kadang-kadang kita kalau dalam kegelapan sulit kita melihat janji Tuhan. Tapi ketika Abraham dipanggil keluar, maka Tuhan menyuruhnya, lihatlah di langit, hitunglah bintang-bintang di langit. Bapak Ibu, apa kata Abraham? Tidak bisa aku hitung. Maka kata Tuhan kepadanya, begitulah nanti banyak keturunan. 25 tahun Bapak Ibu. Kalau kita melihat juga tokoh yang lain di dalam Alkitab, Hana, dia tidak punya anak, tapi hanya 1 tahun dijawab doanya oleh Tuhan. Sampai waktu dia berdoa, Imam Eli mengatakan, oh kau perempuan mabuk, berhenti dari mabukmu. Tapi dia berkata, tidak Tuhan. Dia berdoa. Mulutnya komat kamit. Imam tidak tahu apa yang dibilangnya, tapi dia berkata, aku ini sedang berdoa, aku ini bergumul, aku tidak punya anak, aku dihina, aku ditindas oleh maduku. Tapi 1 tahun kemudian doanya dijawab oleh Tuhan. Dia melahirkan yang namanya Samuel. Kalau Kaleb 45 tahun baru dia bisa memiliki tanah Hebron. Kalau Abraham baru dia memiliki anak Ishak 25 tahun. Kalau Hana hanya 1 tahun. Tapi kita belajar hari ini Bapak Ibu dari seorang tokoh, bagaimana kekuatan doa itu. Kekuatan doa itu mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 7. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 7. 3 ya.
pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan mengamagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Amin. Bapak Ibu, kalau tadi Kaleb 45 tahun, Abraham 25 tahun, kalau Hana 1 tahun. Tapi hari ini kita belajar dari kekuatan doa. Doa yang bisa merubah kehidupannya, yaitu Hizkia. Kalau kita belajar dari Hizkia adalah Hizkia merupakan raja yang saleh. Dia adalah raja yang sangat saleh. Dia raja adalah yang takut akan Tuhan. Ketika dia diangkat sebagai raja pada umur yang sangat muda, itu pada umur 25 tahun, maka dia mengadakan pembaharuan di Yehuda. Banyak pembaharuan yang dilakukannya. Dia menghancurkan semua berhala-berhala di Yehuda. Dia memulihkan ibadah di tanah Yehuda. Dia terkenal adalah orang yang sangat saleh. Dan dia meninggal pada umur 54 tahun. Dan pada umur 39 tahun dia sakit parah. Dan pada sakitnya itu ketika dia sudah 14 tahun menjadi raja. Disitulah dia mengalami sakit. Sebelum-sebelumnya pada kepemimpinannya, walaupun pada awal-awalnya dia berhasil sukses, tapi ada juga bangsa-bangsa yang besar yang mengganggu bangsa Yehuda pada waktu itu. Itu bangsa Asyur, yaitu Raja Sanherib. Sampai pada pemerintahan Hizkia yang ke-14 itu, dia dipaksakan untuk memberikan banyak hal kepada Raja Asyur. Dan itu adalah merupakan beban pikiran, beban di dalam hidupnya. Itu adalah beban yang ditanggung oleh Hizkia di dalam pemerintahannya. Dia dikuasai oleh Raja Asyur. Dia dijajah oleh Raja Asyur. Harus diberikan upeti 300 talenta emas, 300 talenta perak. Dan sampai-sampai di dinding-dinding rumah ibadah itu diambillah emas-emas itu untuk membayar upeti itu. Itu merupakan beban pikiran di dalam hidup Hizkia. Dan ditambah lagi dia sakit. Dia mengalami sakit. Bapak Ibu, dalam hidup ini banyak persoalan yang kita alami. Dan itu kadang-kadang tidak berhenti. Ya, kalau kita ini orang tua, ya kadang-kadang kita berpikir banyak sekali persoalan hidup yang kita alami. Tidak pernah berhenti. Dari waktu kita muda sampai sekarang. Ya, kalau saya dulu waktu masih muda, saya bilang, kapan ya saya menikah? Setelah umur 25 tahun, kembali ke kampung, dihina-hina. Kalau di kampung itu kalau belum menikah, kalau dalam umur 25 tahun dihina kalau belum menikah. Ya, diejek orang tua saya, bilang nia sile bala tai, tebai fangovalu nononia, ahuwa nononia, tebai fangovalu. Itu bahasa ada.
Irma ngabuli dong bereta. Kalau setiap saya pulang kampung, saya selalu dibilang, Bapak, kapan menikah kamu? Kapan menikah kamu? Sampai umur 30 tahun, 29 tahun, belum menikah lagi. Kapan menikah kamu? Setiap pulang kampung itu aja ditanya, kapan menikahnya? Tapi setelah menikah 30 tahun, ya saya pikir amanlah. Dan setelah menikah, sudah punya istri, ada juga masalahnya. Apalagi kalau belum punya anak 1 tahun. Kenapa tidak punya anak? Masalah lagi. Kalau sudah punya anak, udah besar anak. Setelah besar anak-anak bagaimana? Ada lagi masalahnya. Kuliah. Di mana sekolah anak saya? Kalau anak-anak saya dulu waktu tamat SMA, Pak, kami mau sekolah di Jawa ya. Iyalah, kita doakan. Ya. Kami tidak mau sekolah di Sumatera. Iya, kami mau di Jawa ya. Oke, kita doakan mulai sekarang. Dan puji Tuhan, dua-duanya juga sekolah di Jawa. Karena itu kerinduan hati mereka. Setelah selesai wisuda, ya puji Tuhan, anak kami Clement sudah diwisuda 16 Mei yang lalu. Dan itu hal yang luar biasa bagi kami, itu anugerah Tuhan. Dan setelah selesai kuliah, kita pikirkan lagi, kapan tunangan? Anak kami Davi sudah tunangan tanggal 18. Dan setelah tunangan Bapak Ibu, setiap saya bertemu sekarang, kapan menikah? Makanya nanti jangan ditanya lagi ya, setelah ini. Karena setiap kami bertemu, karena mereka lihat di Facebook, kapan menikah? Ya kita doakan dulu lah. Waktu tunangan aja Bapak Ibu, kami doakan mulai dari bulan Januari. Dari tahun lalu waktu kuliah kami ke Surabaya, sudah mulai kami doakan di situ. Dan pada bulan Januari kami sudah buat anggarannya, anggaran tunangan, anggaran wisuda, kami berangkat. Bulan Mei, anggarannya sudah dibuat dari Januari yang lalu, didoakan. Karena kami belum punya tabungan untuk itu. Tapi hanya kami punya Tuhan. Amin. Kami tidak punya tabungan untuk pergi ke sana. Kami hanya punya Tuhan, maka kami buat anggaran dari Januari. Kami doakan setiap hari. Itulah menghadapi pergumulan Bapak Ibu. Maka kalau ditanya kapan menikah anakmu, ya nanti kita doakanlah. Kita buat anggarannya dulu, kita pikirkan dulu. Nanti kalau sudah kuat kami buat anggaran lagi. Menikahnya tahun ini, maka kami buat anggaran. 1 tahun sebelumnya harus kita buat anggaran. Kita buat proposal sama Tuhan. Karena kita masih belum punya tabungan, belum punya apa-apa. Ya, kita hanya punya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya teringat dulu waktu saya kuliahkan anak-anak saya. Mereka bilang, ada yang bilang sama saya, teman saya guru, baru bisa kita kuliahkan anak-anak kita. Apalagi kalau di Jawa, harus engkau punya tabungan 50 juta minimal atau 100 juta. Wah, saya berpikir pada waktu itu, iya ya, bagaimana kalau saya tidak punya tabungan? Apakah saya bisa kuliahkan anak-anak saya? Ternyata juga Bapak Ibu, karena kita punya Tuhan. Kita punya Bapa, kita punya Allah yang hebat. Sekalipun saya tidak punya tabungan 50 sampai 100 juta pada waktu itu, tapi anak saya bisa selesai kuliah semuanya. Semuanya karena Tuhan baik bagi kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini banyak pergumulan hidup. Banyak pergumulan hidup. Kita selalu menggumuli. Begitu juga Hizkia. Sudah menjadi raja, sudah sukses. Tapi ada saja yang mengganggu. Bangsa Asyur mengganggu. Penyakit bara dialaminya. Luar biasa. Hizkia raja yang saleh. Walaupun dia saleh, walaupun takut akan Tuhan, tapi dia juga mengalami yang namanya masalah demi masalah dalam hidupnya. Dia mengalami yang namanya gangguan di dalam pemerintahannya. Dia mengalami sakit penyakit. Apa yang dialami oleh Hizkia? Kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini, ketika dia sakit parah, tidak sembuh lagi, keadaan sakitnya sangat parah, maka datanglah Nabi Yesaya kepadanya. Apa yang dikatakan Nabi kepadanya? Ya, kalau umpamanya datang Nabi itu adalah ada kabar baiknya. Pada waktu itu, kalau datang Nabi itu di rumah raja, pasti hanya 2 gendangnya. Ada kabar baik atau ada kabar buruk. Tapi ini membawa kabar baik, kabar buruk.
bagi Hizkia. Kalau sebelumnya dia ditolong Tuhan dari penjajahan bangsa Asyur, tapi ini adalah suatu berita duka. Engkau akan mati. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bapak Ibu, ini masih umur 39 tahun. Siapa di sini yang masih umur 39 tahun? Ya, kalau Hizkia meninggal umur 54 tahun. Ya, puji Tuhan saya sudah lewati 54 tahun. Karena saya 56 nanti bulan Oktober ini. Kita sudah lewati ya Amayola ya. Ini 54 tahun. Ini 39 tahun masih muda loh. Ya, kalau umur 39 tahun, waktu saya umur 39 tahun, baru anak saya masih SD. Aduh Tuhan, aku tidak rela. Aku tidak mau mati Tuhan. Ya, tapi baru umur 39 tahun, kamu mati. Bagaimana kalau dikatakan kepada kita, engkau mati? Baru umur 39 tahun. Sampaikan pesanmu. Ini serius sekali. Ini kata Tuhan ini. Sampaikan pesanmu. Sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati. Tidak akan sembuh lagi. Sudah divonis tidak akan sembuh lagi. Sudah ada keputusan Tuhan. Sudah ada SK dari surga. Dia akan mati pada umur 39 tahun. Kalau sudah ada SK dari Tuhan, tidak bisa lagi ditunda itu. Kalau sudah punya SK, berarti kalau kita sudah menerima SK itu, kita harus menjalani. Ya, kapan kita punya SK Bapak Ibu? Kita harus jalani dari Tuhan. Ini adalah sudah ada SK. Sampaikan pesanmu. Engkau tidak akan sembuh lagi. Siapa yang vonis? Tuhan. Yang menyampaikan Nabi. Ini betul-betul hal yang sangat membuat Hizkia susah, berat. Seluruh kehidupannya, sedih-sedih kehidupannya goyang. Bagaimana kalau kita dikatakan mati Bapak? Pasti kita, aduh Tuhan, banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak kegelisahan, banyak yang timbul pikiran-pikiran negatif bagi kita. Banyak hal yang kita pikirkan. Ya Tuhan, belum selesai pekerjaanku Tuhan. Belum selesai proyek yang satu ini Tuhan, baru setengah. Bagaimana nanti? Ya Tuhan, bangsaku masih dijajah oleh bangsa Asyur Tuhan, bagaimana ini? Dia memikirkannya dengan susah. Tapi Bapak Ibu, ada satu keputusan di dalam hidup Hizkia. Apa keputusan yang harus diambil oleh Hizkia ketika menghadapi hal yang sangat sulit dalam hidupnya? Walaupun sudah diputuskan dia mati, tapi ada apa keputusan yang sangat penting, yang sangat luar biasa, yang bisa merubah kehidupan Hizkia. Bapak Ibu, makanya doa itu sangat penting. Doa itu bisa merubah kehidupan kita, bisa merubah jalan kehidupan kita. Bagi orang-orang yang percaya, keputusan Hizkia ketika menghadapi yang sangat sulit dalam hidupnya, ketika diberikan peringatan bahwa dia akan mati, tidak akan sembuh lagi, apa yang harus dikerjakannya? Dia tidak menyampaikan pesan kepada keluarganya. Diperintahkan Tuhan sampaikan, dia tidak menyampaikan pesan kepada keluarganya. Dia tidak menyampaikan itu. Dia tidak menyampaikan siapa pengganti saya ya, siapa yang meneruskan kerajaan ini ya. Karena sebelumnya di kerajaan Yehuda dan Israel itu ada yang hanya 1 tahun memerintah, tapi ini sudah 14 tahun memerintah. Ada yang hanya 2 tahun memerintah. Tapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Keputusan yang sangat luar biasa diambil oleh Hizkia adalah dalam keadaan sulit, Hizkia mengambil keputusan yang tepat, berdoa memalingkan mukanya ke arah dinding. Bapak Ibu, dalam segala apapun yang kita alami dalam hidup kita,
dalam perjalanan hidup kita. Mungkin doa-doa kita belum dijawab Tuhan sampai hari ini. Mungkin ada masalah yang sedang kita hadapi dalam keluarga kita. Mungkin ada sakit penyakit dalam hidup kita sekarang yang belum disembuhkan oleh Tuhan. Ada saat kita belajar dari Hizkia. Dia tidak mau curhat kemana-mana. Dia tidak mau menyampaikan pesan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Dia tidak sampaikan di Facebook. Dia tidak sampaikan di Instagram, karena pada waktu itu ada Facebook, tapi beda Facebooknya. Dia tidak sampaikan semuanya di media sosial. Dia tidak curhat kemana-mana, tapi dia curhat kepada Tuhan. Bapak Ibu, doa itu adalah kita curhat kepada Tuhan. Kita sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Doa itu adalah yaitu membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, memberikan diri untuk berdoa, kita membangun hubungan kepada Tuhan. Jangan pernah lihat dulu hasilnya. Jangan pernah lihat dulu bagaimana nanti hasilnya. Bapak Ibu, ketika istri saya divonis, dia mengalami kadar gula. Dan waktu kami konsultasi ke dokter, ya itu wajar saja. Ada Pak Dokter, ada Ibu Dokter di sini ya. Ya pasti kita terima semua apa yang disampaikan oleh Bapak Dokter, Ibu Dokter. Apa kata dokter? Pak, Ibu, kalau sudah sakit gula itu ya, biasanya itu dimakannya organ tubuh yang lain. Ya, makanya hati-hati. Pasti kita khawatir Bapak Ibu. Ini 2007 yang lalu ya. Istri saya mengalami kadar gula tinggi. Dan ya bertambah-tambah sakit yang lain. Ada asam uratnya, ada kolesterolnya. Ya setelah bertambah umur semakin bertambah. Ada dari dulu darah rendah menjadi darah tinggi. Itu hal yang mengkhawatirkan kehidupan kami. Tapi kami tidak pernah menyerah Bapak Ibu. Setiap hari, setiap saat, selalu saya doakan istri saya. Kadar gulanya normal, kolesterolnya normal, asam uratnya normal, tensinya normal. Setiap hari Bapak Ibu. Apakah kapan saya tahu hasilnya? Apakah saya mau melihat hasilnya? Kami juga tes. Ada alat di rumah kami. Dia sering tensi, nah dicek juga tensinya, dicek juga kolesterolnya, asam uratnya, semua. Tapi kami tidak pernah berhenti berdoa untuk itu. Kami selalu berdoa. Kadar gula istriku normal, kolesterolnya normal, asam uratnya normal. Ya, karena dibilang dokter nanti Pak organ tubuhnya semakin lemah semua. Maka saya berdoa. Organ ginjalnya normal, jantungnya normal, seluruh organ tubuh normal. Dalam nama Yesus. Kami lawan semua vonis-vonis itu Bapak. Ya kita terima. Yang sudah dikatakan oleh dokter. Karena itu pengalaman juga. Itu banyak juga yang mengalami. Tapi walaupun kenyataan kita hadapi dalam hidup kita. Ada kenyataan yang sedang kita alami. Tapi kenyataan itu di mana kita lari? Ketika menghadapi kenyataan dalam hidup kita, kemana kita lari? Bapak Ibu, ketika banyak kenyataan hidup yang sering kita alami dalam hidup kita, datang silih berganti. Pernah ditelepon istri saya oleh jemaat, Bu, kenapa kami ini bertubi-tubi yang kami alami? Ini yang satu, ini yang satu, ini yang satu terjadi. Anak saya yang ini. Apa dosaku Ibu? Apakah dosaku ini? Sampai dia berkata sama Ibu, apa dosaku Ibu? Apakah aku ini orang jahat? Apakah yang kulakukan selama ini? Kenapa ini terjadi dalam hidup anak-anak saya? Di dalam keluarga saya. Ekonomi kami jatuh. Anak saya yang ini begini, meninggal dunia. Anak saya yang ini begini, kehilangan. Sampai dia putus asa Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam menghadapi ini, karena bertubi-tubi kejadiannya. Rentetan kejadian itu terjadi begitu. Terjadi seperti itu.
Kadang-kadang dia berkata, apa dosaku lagi? Apakah aku ini orang jahat? Sampai dia stres memikirkannya, Bapak Ibu. Ketika kami melayani, dicek ke dokter, tidak ditemukan penyakitnya. Mengapa? Karena pemikiran. Dicek ke dokter, tidak ditemukan penyakitnya. Heran kami juga. Sudah banyak yang mendoakan. Kenapa? Karena pemikiran. Tapi kita belajar dari Hizkia. Apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia menangis dengan sangat. Dia berdoa, dia menghadap dinding. Menghadap dinding itu, Bapak Ibu, menghadap dinding itu adalah mukanya ke arah dinding. Itu berbicara tentang yaitu menghadap Tuhan. Dia mau ke Yerusalem, dia mau berdoa ke Bait Allah, tapi tidak bisa karena dia sakit. Tapi dia menghadap dinding. Dia berbicara langsung kepada Tuhan, curhat sama Tuhan. Dia sampaikan pesannya di dalam doa-doa kita. Di dalam pergumulan hidup kita, seharusnya karakter kita diubahkan. Amin. Cara hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Kaleb selama 45 tahun perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. 40 tahun perjalanannya, Bapak Ibu. Tapi dia tidak pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia selalu taat. Dia taat kepada Musa sebagai pemimpin. Ketika berganti pemimpin dari Musa ke Yosua, dia taat 5 tahun dia diperintah oleh Joshua. Dia selalu taat. Dia selalu dengar firman Tuhan. Dia terus menjalani hidup. Dia hidup dalam janji-janji Tuhan. Dia hidup terus dalam janji-janji Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, seharusnya kita ini semakin hidup dalam janji-janji Tuhan. Amin. Apapun pergumulan hidup kita, tapi kita harus semakin mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ya, wajar kalau kita sampaikan proposal sama Tuhan. Betul, karena kita tidak punya uang, kita tidak punya apa-apa. Tapi dalam doa-doa kita itu, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekarang kami bergumul. 1 tahun yang lalu tiang gereja sudah selesai semua. Tapi kami doakan, saya bilang sama ketua panitia, hitung dulu berapa biaya untuk membangun atap. Atap kayunya hanya dulu itu saja. Kalau dihitung semua, ya 350 juta lagi baru bisa cukup. Saya bilang dulu atap saja dulu, sudah selesai semua tiang. Maka dihitung 75 juta. 1 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Tuhan sudah menyediakan harga, kami sudah beli kayu, semua kayu sudah kami beli. Walaupun itu pinjaman, karena kolektor kami hanya 600.000 1 bulan. Beda di GIC di sini. Tapi cicilan kami juga 1.200.000, Bapak Ibu. Lebih besar, lebih besar pengeluaran dari penghasilan. Ya, begitulah keadaan kami. Makanya melayani di kampung itu, ya enak lah. Ya, siapa yang mau melayani di kampung ya begitulah. 600.000 kolektor rata-rata setiap bulan. Tapi cicilan kami juga 1.212.000. Terpaksa kami yang menutupi itu ketika kurang. Kadang-kadang juga ada 700, 800. Ya kadang-kadang juga kalau ada anak-anak tua yang melayani di sana, ya mereka kasih besar-besar sedikit. Ya mungkin ada sampai 900. Ya puji Tuhan lah. Makanya sering saya panggil-panggil orang-orang GKB GIC ini untuk melayani di sana supaya mereka sumbang-sumbang sedikit. Ya ada di antara mereka di sini. Ada toke-toke di sini. Ya, sering saya minta bantu pada melayani lah. Sebenarnya itu supaya kolektornya di sana lah. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, sudah 1 tahun kami jalani. Waktu kami bangun tiang itu adalah kami ambil cicilan. Ya, kami sudah selesai bulan April. Kami ambil lagi untuk membeli kayu dan puji Tuhan kayu sudah tersedia. Dan luar biasa Tuhan, ada yang anak-anak Tuhan kasih 30 juta. Ada yang kasih 5 juta, ada yang kasih 1 juta, 36 juta dan luar biasa Bapak Ibu. Kami sudah beli seng semua peralatan.
Semua seng, semua kayu sudah ada. Ya, tinggal gaji tukang. Saya bilang sama jemaat, akhir bulan Juni ini kita harus memulai. Kita doakan gaji tukangnya. Pasti Tuhan sudah sediakan. Amin. Bapak Ibu, belum ada sebenarnya. Tapi saya bilang akhir bulan Juni ini harus dengan iman. Harus kita bisa mulai akhir bulan Juni ini. Kita akan mulai. Gaji tukangnya dari mana? Sudah disediakan Tuhan. Kita terus berdoa. Maka ketika saya telepon Pak Bang, bagaimana Pak? Harus berdoa mandiri-niri. Makanya mandiri-niri mana raga balik lumayo ada mandiri-niri. Mandiri-niri. Ya. Kalau GC tak usah mandiri-niri, sudah banyak. Ya, sudah banyak berkatnya. Kalau kami di Lemoyo masih mandiri-niri. Ya. Bapak Ibu, dalam pergumulan hidup seperti ini, kami terus berlatih. Melatih jemaat berdoa juga. Kami juga berdoa setiap hari, setiap saat. Walaupun sakit begini. Walaupun belum tercukupkan. Walaupun masih belum. Tapi kami tetap bercita-cita Bapak Ibu. Akhir bulan Juni kami bisa mulai. Kenapa bisa kami yakin hal itu? Karena kami punya Tuhan. Kami punya Bapak yang hebat. Kami punya Bapak yang kaya. Amin. Kalau Tuhan yang memulai pelayanan, Dia juga bisa menyelesaikan bagi kita. Kami melayani bukan karena ogah-ogahan supaya punya nama, tidak. Tapi kami mau mengabdi diri kepada Tuhan. Selama kami kuat, selama kami sehat, kami mau memberi diri untuk melayani. Bapak Ibu, dalam pergumulan hidup, kita harus menghadap dinding, menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan. Hizkia menangis dengan sangat. Beberapa penafsir menyimpulkan bahwa Hizkia tidak ingin mati. Air mata Hizkia ini hanya karena doa yang sungguh-sungguh dan mendesak. Ungkapan dari suatu hasrat yang hidup dalam doa. Artinya ungkapan dia bahwa dia hidup di dalam doa. Dia hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku. Firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan diberikan kepadamu. Bagaimana ketika kita hidup di dalam Tuhan? Kita hidup di dalam doa adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan tinggal di dalam kita. Minta apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Tapi jangan hanya ayat 7-nya. Yohanes 15 ayat 7. Ada ayat 8-nya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan jika engkau berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Tuhan mau kita semua berbuah banyak. Tuhan mau mendengarkan doa kita. Tapi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita tinggal di dalam doa. Ya, Hizkia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Bapak Ibu, dia menyampaikan kepada Tuhan, ya Tuhan, tidakkah engkau ingat Tuhan? Aku ini Tuhan, sudah aku belajar bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati. Dia sampaikan, dia curhat sama Tuhan tentang hidupnya, tentang apa yang sudah dikerjakannya, tentang bagaimana dia hidup bersama dengan Tuhan. Doa itu adalah berbicara tentang bagaimana kita dengan Tuhan. Bukan tentang orang lain. Kadang-kadang kita hanya bicara, orang lain. Maka apapun yang sedang kau alami saat ini, jangan salahkan orang lain, Bapak Ibu. Apapun yang kau sedang hadapi, jangan pernah salahkan orang lain. Jangan pernah kambing hitamkan orang lain, tapi cari Tuhan. Kenapa terjadi ini dalam hidup saya? Kenapa saya alami ini dalam pelayanan saya? Ketika Hizkia mengalami bangsanya dikepung oleh bangsa Asyur, harus ada upeti setiap tahun diberikan. Tapi dia hanya curhat sama Tuhan. Dia sampaikan kepada Tuhan. Ketika dia bilang, sampaikan pesanmu, engkau akan mati. Apa yang disampaikan? Dia berdoa. Dia berdoa dengan menangis di hadapan Tuhan. Doa adalah bagaimana kita hidup di dalam doa itu. Kita hidup di dalam Tuhan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup kita. Kalau lama dijawab doa kita,
artinya masih belum dimuliakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita terus bergumul di dalam doa. Kita terus hidup di dalam doa-doa itu. Kita terus bergumul. Walaupun kami masih belum melihat bagaimana istri saya bisa kadar gulanya normal, kolesterolnya normal, bagaimana tensinya normal, bagaimana asam uratnya normal. Tapi kami selalu bergumul di dalam doa. Ya, makanya walaupun ada sakit penyakit seperti itu, tapi kita juga harus berhikmat. Jaga makanan, ya. Tapi waktu kami ke Surabaya tidak bisa lagi jaga makanan. Yang lain kalau di rumah kan bisa kita jaga makanan, jarang digoreng-goreng. Ya, tapi kalau ke seberang tidak bisa. Makanya waktu kami pulang, ada tanda-tandanya lagi. Ada tanda-tandanya di kakinya, mulai agak-agak gembung. Mulai lagi ya. Karena 10 hari di sana di perantauan. Kalau di perantauan tidak bisa kita pilih-pilih makanan. Apa yang ada kita harus makan. Ya, tidak mungkin kita pilih. Jangan tidak boleh ada begini. Ya. Tapi terus bergumul, tetap jaga hidup. Ada hal yang luar biasa dari doa Hizkia. Hizkia ini inti doa Hizkia, gambaran tentang kesalihan Hizkia. Ia telah hidup dengan perilaku yang benar dalam dunia. Aku telah berjalan di hadapanmu seperti di bawah matamu, dan dengan mata yang tertuju kepadamu, dengan dasar pegangan dari hati yang besar, di dalam kebenaran dan dengan tulus hati dan dengan aturan yang benar, aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Bapak Ibu, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah kita harus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran. Untuk doa kita dijawab oleh Tuhan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran Tuhan, melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Soal dijawab Tuhan, serahkan sama Tuhan. Tugas kita sekarang adalah bergumul. Tugas kita sekarang adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tugas kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarnya. Soal ditambahkan, soal diberkati, haknya kerajaan surga. Amin. Soal kita diberkati Bapak Ibu, itu bukan hak kita, itu hak Tuhan. Yang penting kita berdoa, lakukan bagian kita dengan segenap hati, lakukan bagian kita dengan sepenuh hati. Dalam cita-cita kita, dalam pergumulan kita dengan anak-anak kita, semuanya kita lakukan bagian kita. Kita terus melakukan bagian kita. Kita hidup di dalam Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan ke kiri. Kita harus taat kepada Tuhan. Kaleb 45 tahun dia taat kepada Tuhan. Barulah bisa dia menguasai Hebron, tanah Hebron. Maka terkenal tanah Hebron itu adalah milik Kaleb. Dia berperang melawan orang-orang Hebron pada saat itu. Dan dialah yang menduduki, keturunannya lah menduduki itu. Tapi di dalam 45 tahun itu dia taat. Dia melakukan bagiannya. Dia melakukan kehendak Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Maka Hizkia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya Tuhan. Nah, itulah dia. Tapi kalau belum ada yang kita lakukan satupun untuk Tuhan, apa yang kita sampaikan? Kalau kita hanya mengeluh terus, ya memikirkan kelemahan orang, memikirkan kesalahan orang, setiap postingan di Facebook semua kesalahan orang lain, memikirkan kesalahan ini, kesalahan itu. Bapak Ibu, ingat ya, apa yang di dalam hati kita suatu saat pasti akan nampak. Suatu saat pasti akan keluar di mulut kita. Ada di tetangga kami, dia bilang, belum saya pikirkan itu, belum saya pikirkan, saya katakan seperti itu. Tapi suatu saat keluar juga dari mulutnya apa yang ada di dalam hati. Maka sudah direkamlah suaranya itu. Itu hanya itu bukan benar-benar itu. Itu hanya Bapak Ibu, apa yang ada di dalam hati suatu saat keluar. Ya, tapi untung saja direkam pada waktu itu suaranya. Dia bilangnya di muka orang baik dia, yes.
Ya, aku terimalah, aku mau tunangan lah begini. Tapi setelah tunangan, dia hina-hina semua keluarga tunangannya. Ini gini aku nanti. Setelah dipanggil dia, sudah kamu bela itu. Tapi itu ya karena didesak aku teman-temanku, makanya aku sampaikan itu. Untung saja direkam. Kenapa bisa keluar di mulut itu? Makanya di dalam doa kita itu harus membangun hati kita kepada Tuhan. Amin. Dalam membangun hubungan kepada Tuhan, kita mulai dari hati kita lah. Bukan hanya di mulut. Karena suatu saat yang busu-busu itu nanti keluar. Kalau sakit hati terus yang kita simpan. Kalau kepahitan terus suatu saat itu keluar itu. Akan nampak nanti di karakternya itu. Makanya jangan kita menipu Tuhan. Dia melihat hati kita. Tapi di dalam doa itu ketika menangis di hadapan Tuhan, bahwa jangan paksakan. Hizkia tidak memaksakan Tuhan. Tapi ada satu hal yang dialami oleh Hizkia. Ketika dia sudah berdoa, jawaban doa terhadap Hizkia, Tuhan menghormati doa Hizkia. Ya. Tuhan menghormati doanya. Ketika dia berdoa, Tuhan menghormati doa Hizkia. Luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan juga menghormati doa-doa kita. Tuhan menghargai juga doa-doa kita. Allah menghormati doanya dengan perhatian yang diberikannya. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Doa-doa yang mengandung kehidupan dan hasrat menandai secara khusus sangat menyenangkan hati Allah. Doa-doa kita yang menyenangkan hati Tuhan, doa-doa kita yang semakin dekat kepada Tuhan, dihormati oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Aku telah mendengarkan doamu Hizkia. Ya. Maka apa yang terjadi ketika Hizkia sudah berdoa, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, hanya beberapa menit, kurang 1 jam, doa Hizkia dijawab Tuhan. Kurang 1 jam. Kalau tadi 45 tahun, 25 tahun, 1 tahun. Tapi ini adalah hanya beberapa menit. Setelah Hizkia berdoa, tetapi belum lagi sampai Yesaya di depan. Datanglah firman Tuhan kepada, baliklah dan katakan kepada Hizkia raja umat, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku menyembuhkan engkau. Bapak Ibu, aku telah mendengarkan doamu. Semua kita yang ada di tempat ini, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika berdoa dengan berlinang air mata, doa kita itu sampai kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada kita hari ini, aku telah mendengarkan doamu. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan telah mendengarkan doaku. Amin. Tuhan telah mendengarkan karena Dia menyayangi kita, Dia mengasihi kita. Allah melampaui doa-doanya. Ia hanya memohon agar Allah mengingat keseluruhan hatinya semasa hidupnya. Tetapi Allah di sini berjanji apa yang dipulihkan kepada Hizkia. Aku akan menyembuhkan engkau. Itu jawaban doa yang pertama. Aku akan menyembuhkan engkau. Yang kedua, apalagi jawaban doanya? Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ketika dia menghadap dinding tadi, dia mau ke rumah Tuhan. Dia mau berdoa sama Tuhan. Tapi pada hari yang ketiga, artinya Bapak Ibu, dia sembuh pada hari yang ketiga. Dia kuat pada hari yang ketiga. Dia bisa ke rumah Tuhan. Pada hari yang ketiga, engkau akan ke rumah Tuhan untuk mengucap syukur. Itu jawaban doa yang kedua. Dan yang ketiga, menambah umurnya 15 tahun. Kalau pada saat itu 39 tahun, maka Hizkia baru meninggal dunia pada umur 54 tahun. Dia meninggal pada umur 54 tahun. Ya. Ditambahkan umur 15 tahun. Dan janji yang terakhir adalah, ini ada janji yang terakhir untuk membebaskan Yerusalem dari Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini.
Bapak Ibu, luar biasa. Jawaban doa bukan hanya disembuhkan, bukan hanya diperpanjang umurnya, tapi dia disembuhkan. Dia bisa datang ke rumah Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan kembali. Dia diperpanjang umur 15 tahun. Dia juga dipagari kotanya, maka dia dibebaskan dari bangsa Asyur. Luar biasa Bapak Ibu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Soal ditambahkan itu adalah hak kerajaan surga. Bagian kita adalah mencari. Maka firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi masalahnya kita bosan meminta. Kan bosan meminta. Tuhan, kenapa tidak normal-normal kadar gula istriku? Kenapa Tuhan? Jangan pernah tanya kapan hasilnya ada. Kapan Tuhan? Tapi puji Tuhan, tensi istriku sudah mulai normal. 130, 120. Itu hasil doa Bapak Ibu. Ya. Walaupun dia bilang, tak usah didoa-doakanlah tensi itu. Biar aja naik dia. Biar aja naik dia 180, biarlah. Tak jauh tahu dia doakan. Kapan normal tensimu? Serahkan sama Tuhan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, istri saya sekarang 120, 130. Maka ada tensi di rumah. Kalau sudah normal tensinya, tak usah minum obat lah. Ya, hanya kalau tinggi dia, minumlah obat. Ya, itu. Hizkia juga menggunakan obat. Apa yang obat yang digunakan oleh Hizkia? Ya, ambillah sebuah kue ara. Ya, tidak salah menggunakan obat Bapak Ibu. Kue ara juga bisa. Ya, untuk menyembuhkan juga tensi bisa juga gunakan obat. Tapi bukan bergantung dari situ. Doanya jangan berhenti. Carilah, orang yang meminta diberikan, orang yang mencari mendapat, orang yang mengetuk pintu, pintu dibukakan baginya. Kadang-kadang kita berhenti. Dan di dalam doa-doa kita itu adalah harus membangun hidup kita. Harus semakin membangun kehidupan kita. Kesimpulannya pada hari ini adalah dalam firman Tuhan ini, doa kita bisa merubah jalan hidup kita. Amin. Hizkia akan mati tapi bisa merubah jalan hidupnya. Dari umur 39 tahun berubah, dia bisa hidup 54 tahun. Bapak Ibu, kalau engkau mau dirubah jalan hidupmu oleh Tuhan, mari kita terus berkumpul dalam doa. Jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah berkata, bagaimana cara Tuhan merubah hidup saya? Serahkan sama Tuhan. Caranya Tuhan ada. 1000 cara ada. Karena saya sudah alami dalam hidup saya. Bagaimana cara hidupnya? Caranya Tuhan merubah hidup saya. Ya saya serahkan sama Tuhan. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, jangan pernah tinggalkan gereja. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Berdoa terus, bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita sudah mencari Tuhan Bapak Ibu, Dia yang bertindak di dalam hidup kita. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bagaimana Tuhan bisa bertindak? Engkau tidak pernah serahkan, engkau tidak pernah percaya. Doa itu adalah semakin percaya. Doa Hizkia bisa merubah jalan hidupnya. Kita juga anak-anak Tuhan di tempat ini. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan juga sanggup merubah kehidupan kita. Amin. Yang kedua adalah masalah membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Apapun masalah pergumulan hidupmu sekarang, mari kita semakin dekat kepada Tuhan dari masalah-masalah hidup kita. Jangan pernah mudah menyerah, karena masalah tidak pernah berhenti. Sampai mati masih ada masalah. Ya, sampai ada masalah. Jangan pernah bilang nanti, sudah selesai anakku, sudah menikah, masih ada masalah. Masih ada lagi. Ya, mungkin sudah punya cucu, masih ada lagi masalah. Ya, itu kan. Ya, Amainain sudah punya cucu, tapi masih ada masalah lagi kan? Ya,
Yohanes lagi masih gimana? Banyak kali, tidak berhenti. Ya, masih Yohanes mencari lirik sana kemari. Ya, nanti kalau sudah ditemukan, bagaimana juga caranya? Ya. Siapa pacarmu nak? Itu kan. Ya, anak kami Clement, siapa pacarmu? Belum lagi Pak. Kita doakan dulu. Itu kan. Semua kita ini ada masalah, ada saja masalah. Ya, dalam doa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah di dalam doa-doa kita semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Doa Hizkia, dia mengalami perjumpaan dengan. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Katakan sama-sama, saya tidak pernah berhenti berdoa. Amin. Dan yang terakhir, Tuhan selalu menjawab doa anaknya. Bukan hanya pas-pasan, tapi ada bonusnya. Tuhan tidak pernah menjawab pas-pasan. Kalau pergumulan tadi Hizkia adalah supaya dia sembuh, supaya dia tidak mati, tapi dijawab doanya. Bukan hanya satu dijawab doanya, bukan hanya disembuhkan, bukan hanya diperpanjang umurnya, tapi bisa dia ke rumah Tuhan. Dan yang terakhir, dipagari kotanya, dipagari keluarganya, dipagari rumahnya. Ada bonus Bapak Ibu. Ada bonus yang Tuhan berikan. Kalau kita mengasihi anak-anak kita, pasti kita tidak memberkati anak-anak kita pas-pasan. Kalau anak-anak saya meminta uang sama saya, David, Clement, di masa kuliah mereka, kadang-kadang mereka minta, Pak kasih dulu Pak 100 ribu lah. Kasih dulu lah 100 ribu ya, sudah tidak ada lagi nih, sudah kosong. Ya, saya usahakan Bapak Ibu, saya tidak pernah kasih 100 ribu. Saya usahakan entah 150 atau 200. Kecuali kalau hanya pas-pas uang saya. Tapi kalau bisa saya usahakan harus lebih. Nah, ini anak saya Clement. Kalau dia minta 100 ribu, sering saya lebihkan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa sering saya lebihkan? Karena begitu juga Tuhan memberkati saya adalah Tuhan tidak memberkati saya pas-pasan. Agar anak saya mengerti bahwa ketika bapaknya juga tidak memberkati dia pas-pasan, begitu juga dia nanti sama Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah memberkati dia pas-pasan. Pasti dia dicukupkan, dia disediakan. Bapak Ibu, kalau kita saja yang jahat, tahu memberi yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa di surga. Tapi masalahnya sekarang, sering kita ragu bahwa Tuhan mengasihi kita. Sering kita berkata, aku tidak layak sama Tuhan. Sering kita berkata, apalagi dosaku Tuhan, apalagi yang belum selesai ini Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, katakan, Tuhan Yesus mengasihiku. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, mungkin doamu masih belum dijawab, katakan, Tuhan Yesus mengasihiku. Tuhan Yesus mengasihi anak-anakku. Tuhan Yesus mengasihi keluargaku. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, maka apa yang sedang saya lakukan sekarang Bapak Ibu, dalam kehidupan saya setiap hari, selalu saya punya pandangan, selalu saya punya pola pikir, Tuhan Yesus mengasihi. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi semua karena apa yang dilakukan Tuhan bagi kita. Jangan pernah pikirkan apa yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan melakukan lebih besar dari apa yang kita perbuat. Kalau Hizkia hanya dia minta kesembuhan, dia hanya meminta sudah ditambahkan. Makanya kalau kita mau memberkati anak-anak kita, berkati dia lebih, supaya dia tahu bahwa Bapa di surga juga akan memberkati dia lebih. Amin. Kita mengajari anak-anak kita bahwa ketika dia minta sesuatu, saya tidak pernah buat dia pas-pasan. Saya tidak pernah komplain, kenapa kamu minta lagi begini? Saya tidak pernah. Tapi saya lebihkan, usahakan lebihkan. Kenapa saya usahakan lebihkan? Karena begitulah Bapa di surga mengasihi saya. Karena begitulah Bapa di surga memberkati saya. Dia tidak pernah memberkati saya pas-pasan. Dia selalu memberkati saya lebih. Bapak Ibu, itulah kesaksian kami. Ketika saya bulan Mei tahun lalu, kami berangkat ke Jakarta. Kami doakan begini, kami butuh uang Tuhan. Lebih. Ya, sampai ketika kami pulang, kami bisa mengadakan pertemuan BPD di Lelemoyo. Dan ketika bulan 9 kami lagi ke kuliah anak kami David. Ya, masih ada lebihnya lagi.
selalu memberkati lebih. Dan ketika kami juga bulan Mei yang lalu, kami pulang ke rumah, saya bilang sama ibu, masih ada uang kita kah? Ya, masih ada, lihat ada di dompet. Karena ketika pulang tidak ada lagi apa-apa di rumah. Sudah selesai, baru dibeli lagi. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, selalu Tuhan memberkati kita lebih. Amin. Kekuatan doa bisa merubah jalan hidup kita. Kalau Tuhan sudah merubah jalan hidup Hizkia, Dia juga sanggup merubah hidup anak-anak Tuhan di sini. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita berdoa.